Halo Sobat Bubble, kali ini kita akan bahas proses atau tutorial bagaimana cara membuka dan menarik laporan produk. Nah, langsung saja kita mulai, tapi teman-teman jangan lupa simak penjelasan berikut dengan seksama. Di awal, silakan teman-teman untuk mengakses fitur produk terlebih dahulu. Kemudian, pilih fitur laporan produk. Nah, di laporan ini ada 7 laporan produk yang tersedia. Yang pertama, laporan persediaan produk, fungsinya untuk melihat riwayat penambahan dan pengurangan semua produk. Laporan yang kedua adalah laporan kuantitas stok gudang. Ini berfungsi untuk menampilkan semua kuantitas stok yang ada di setiap cabang atau warehouse untuk semua jenis produk. Yang ketiga, laporan nilai stok gudang. Nah, laporan ini fungsinya untuk menampilkan berapa nilai aset tiap jenis produk, tiap gudang, dan tiap warehouse. Kemudian yang keempat, laporan pergerakan barang gudang. Untuk laporan ini dia menampilkan pergerakan stok barang antar gudang dan antar semua produk. Lalu untuk laporan yang kelima adalah laporan nilai stock of name, hampir sama dengan laporan yang ketiga. Nilai stock of name ini menampilkan nilai stock of name atau penyesuaian stok untuk semua produk yang telah disesuaikan stoknya. Kemudian fitur yang keenam ada laporan nilai mutasi produk. Ini juga sama, laporan di bagian nilai stok gudang dan nilai stock of name. Nilai stok produk fungsinya juga sama, menampilkan berapa nilai atau rupiah barang yang dipindahkan ke cabang yang lain atau nilai aset produk yang dipindahkan ke warehouse yang lain. Dan yang terakhir, laporan produk expired. Nah, untuk laporan ini dia menampilkan semua jenis daftar produk yang sudah mendapatkan atau sudah mencapai tanggal expirednya. Nah, jadi untuk proses pembukaan dan penarikan laporannya, kita ke laporan yang pertama, laporan riwayat persediaan produk. Nah, untuk di laporan ini bisa klik periode. Nah, untuk di bagian periode ini, teman-teman silahkan memilih periode kapan untuk laporan yang diinginkan. Dan jika teman-teman ingin menarik 1 minggu, teman-teman bisa langsung klik custom rank. Jika tidak ingin membuka bulan ini, bulan lalu, atau hari ini juga, nah teman-teman bisa menggunakan custom rank. Nah, untuk di custom rank ini bisa mundur sampai ke bulan yang sebelumnya. Nah, jika menggunakan sistem custom rank, berarti kita menggunakan sesuai dengan tanggal laporan yang akan ditarik. Misal, saya ingin menarik tanggal 23 sampai tanggal 30. Nah, jadi tanggal 23 diklik 1 kali, kemudian tanggal 30 diklik 1 kali juga. Tapi jika teman-teman ingin menarik 1 tanggal saja, klik tanggalnya 2 kali. 23 30, 13 13. Jadi dia diklik 2 kali. Nah, setelah itu klik apply. Kemudian pilih jenis cetak, detail atau rekap. Kemudian pilih warehouse, laporan stok produk untuk warehouse yang mana atau cabang yang mana. Kemudian pilih produk. Kemudian pilih satuan. Setelah itu
klik preview. Tapi jika teman-teman ingin langsung mendownload, silakan klik ekspor PDF atau Excel. Begitupun dengan jenis cetak rekap. Nah, untuk di bagian pembeda antara detail dan rekap dia hanya menampilkan atau menarik semua produk berdasarkan kategori stok di bawah ini. Tapi jika jenis cetaknya diubah menjadi detail, dia akan menampilkan detail satu produk apa yang ingin dilihat riwayat pergerakan stoknya. Nah, ini kita coba untuk di bagian preview dengan sistem jenis cetak detail. Oke, teman-teman bisa lihat untuk di bagian stok air mineral dengan stok awal. Jadi untuk di bagian stok lalu adalah stok awal sebelum tanggal yang ditentukan. Jadi itu yang namanya stok awal atau stok lalu. Kemudian di bagian bawah, di bagian tabelnya kita bisa lihat transaksi adalah penanda stoknya masuk atau keluar. Atau kita bisa lihat juga sumber stok ini dari mana. Kalau dari nomor referensi transaksi dari stock of name, dia ditambah, stoknya ditambah 12. Jadi otomatis 10 untuk stok awal akan ditambahkan masuk 12 hingga hasilnya 22. Tapi kalau jenis cetaknya diubah menjadi rekap, tampilan laporannya akan berubah. Tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk di bagian laporan ini sama tampilannya dengan laporan pada fitur persediaan. Oke, kemudian untuk di bagian laporan kedua, laporan kuantitas stok gudang. Untuk jenis penarikannya itu ada dua, laporan PDF dan dalam bentuk laporan Excel. Untuk preview dia hanya lihat saja, dan untuk di bagian filternya di sini hanya disediakan untuk penentuan laporan tanggal berapa yang ingin ditarik atau ingin dilihat. Oke, kemudian laporan ketiga, nilai stok gudang sama dengan laporan-laporan sebelumnya. Untuk jenis sistem penarikannya hanya tentukan periode tarik, kemudian peruntukan cabang untuk di laporan mana. Kemudian laporan keempat, pergerakan barang gudang, penarikannya filternya sama, tentukan periodenya kapan. Kemudian untuk warehouse di mana laporan yang akan ditarik. Kemudian laporan nilai stock of name sama, filternya ada dua, penentuan periode dengan warehouse. Kemudian laporan nilai mutasi produk, itu jenis penarikannya juga sama, hanya menentukan periode tanggal laporan dengan warehouse atau cabangnya dipilih untuk laporan yang mana. Kemudian untuk yang terakhir, laporan produk expire juga sama, filternya ada dua, untuk di bagian periode tanggal laporan dan untuk peruntukan warehouse laporan mana yang akan ditarik. Nah, jika teman-teman ingin menanyakan lebih lanjut atau lebih detail dari laporan-laporan ini, teman-teman bisa langsung hubungi pihak Google CS atau trainer Google ID untuk konsultasi lebih lanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Gampang kan? Google.id, aplikasi kasir dan laporan keuangan terlengkap.